Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Darmayono dengan NIM 1962570. Saya Ragil, saya pengguna sosial media. Saya menggunakan sosial media mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Sebagai pengguna media sosial yang aktif, pernah nggak sih kita berpikir apakah kita sudah memaksimalkan media sosial tersebut, atau kita hanya menggunakan untuk membuang-buang waktu kita? Dan pernah nggak sih kita berpikir apakah yang kita lakukan di media sosial sudah benar atau belum? Sebagai pengguna media sosial yang aktif, ada hal yang telah diambil dari diri kita untuk media sosial tersebut, yaitu waktu. Waktu yang harusnya bisa kita untuk berolahraga, lebih produktif, dan kita untuk ngobrol orang lain. Terkadang media sosial bisa menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Dan tahu nggak sih, sebenarnya terlalu fokus main media sosial itu ada dampak buruknya loh. Nah, yang pertama adalah, tahu nggak sih, terlalu banyak main media sosial ternyata memiliki dampak yang buruk buat diri kita. Salah satunya adalah kita menjadi membandingkan diri kita sendiri kepada pencapaian orang lain, dan itu adalah salah satu dampak yang buruk buat kita, karena setiap orang mempunyai prosesnya masing-masing dan pencapaian setiap orang berbeda-beda dengan cara yang berbeda-beda, dan itu nggak baik buat kita jika kita membandingkan diri kita kepada orang lain gitu. Terlalu sering bermain media sosial juga bisa membuat kita overthinking, stres, hingga gangguan tidur. Itu karena kami terlalu sering bermain media sosial. Contohnya adalah jika kita melihat pencapaian orang lain, bisa membuat kita lebih termotivasi buat menjadi lebih baik, ingin seperti orang tersebut. Meskipun setiap orang mempunyai prosesnya masing-masing, namun media sosial juga mempunyai pengaruh buat membuat kita termotivasi dan lebih semangat lagi dalam mengejar suatu cita-cita atau apapun itu. Dan dampak buruknya adalah terlalu sering membandingkan diri kita kepada pencapaian orang lain, bisa membuat kita overthinking, stres, dan lain-lain. Efek buruk dari terlalu sering bermain media sosial tanpa ngefilter apa yang kita tonton adalah kita bisa saja terdoktrin pengaruh buruk, termakan informasi yang hoax, dan bisa saja kita melakukan kejahatan tanpa kita sadari gitu. Nah, oleh karena itu penting banget buat kita mengontrol emosi kita saat bermain media sosial, soalnya jika tidak terkontrol itu bisa berbahaya buat diri kita maupun orang lain. Soalnya ketika kita bermain media sosial namun emosi tak terkontrol, kita sedang emosi, bisa saja kita memberikan hate speech kepada orang lain, dan itu bisa melukai perasaan orang lain. Oleh karena itu kita perlu banget bijak dalam bersosial media. Lalu kenapa sih kita perlu bijak bersosial media? Kenapa kita tidak bijak ketika di dunia nyata saja gitu? Kenapa kita di dunia maya juga perlu bijak? Jawabannya adalah karena kita di dunia maya terhubung dengan siapapun dan dimanapun. Jadi di dunia media sosial kita lebih terhubung dengan banyak orang dan menjangkau lebih luas. Jadi kita perlu bijak dalam bermedia sosial. Oleh karena itu kita perlu banget bijak dalam bersosial media. Lalu kenapa sih kita perlu bijak bersosial media? Kenapa kita tidak bijak ketika di dunia nyata saja gitu? Kenapa kita di dunia maya juga perlu bijak? Jawabannya adalah karena kita di dunia maya terhubung dengan siapapun dan dimanapun. Jadi di dunia media sosial kita lebih terhubung dengan banyak orang dan menjangkau lebih luas. Jadi kita perlu bijak dalam bermedia sosial. Lalu apa aja sih yang perlu kita lakukan supaya bijak dalam bermedia sosial? Yang pertama adalah menjaga etika. Nah, menjaga etika di sini yang dimaksud adalah kita masih memikirkan perasaan orang lain ketika memberi komentar di sosial media, supaya itu tidak menyakiti perasaan orang lain.
Yang kedua adalah hindari hoax. Kenapa hindari hoax? Karena kita bermainnya media sosial ya, jadi ada kemungkinan kita nge-share ulang ke khalayak umum dan mungkin jangkauannya lebih luas. Jadi jika ada berita, tolong dicari sumbernya, apakah itu valid dan kredibel gitu. Karena jika tidak kredibel dan tidak valid sesuai beritanya, itu kita menjadi nge-share berita bohong dan itu merugikan orang lain. Yang ketiga adalah menjaga privasi. Ini penting. Kenapa kita perlu menjaga privasi? Karena jika data diri kita tersebar oleh orang yang tidak tepat, seperti nomor rekening, identitas, dan lain-lain, itu bisa saja kemungkinan terburuknya adalah jual beli data kita, rekening kita dibobol, bahkan sampai penipuan atas nama kita. Nah, itulah pentingnya kita menjaga privasi kita. Nah, yang keempat adalah jangan asal posting. Kenapa jangan asal posting? Karena kita di media sosial, jadi jejak digital itu sangat sulit banget dihapus. Jadi pikirkan baik-baik mana yang mau dinikmati oleh khalayak umum atau untuk diri kita sendiri. Jadi jangan asal posting ke khalayak umum, apalagi itu yang bersifat privasi dan pribadi, dan itu bisa berbahaya buat orang lain, buat diri kita terutama dan orang lain. Maka pikirkan matang-matang apa yang kamu posting, karena di media sosial jejak digital tak mudah dihilangkan. Nah, yang kelima adalah waspada dan jangan mudah tergiur. Yang dimaksud adalah tetap waspada dengan orang-orang yang belum kita kenal di medsos, yang mengajak kita untuk berbisnis atau tawaran untuk kerja lah, atau hingga mungkin modus-modus penipuan di era digital ini. Jadi berhati-hati, jangan asal klik saat di media sosial, dan itu bisa berakhir buruk buat diri kita. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Saya Ragil Mulyono, terima kasih.